sholat tadi ya. Masya Allah. No. Santri ya. Iya semoga ke santri ya. Ya. Kemarin ngerjain ibu-ibu katanya. Kamboja. Iya, jadi itu sebenarnya tuh video itu kan aku jujur sekarang kan lagi bikin konten ya, konten berbagi karena aku pengen mengistimewakan orang-orang yang memang pejuang keluarga dan mereka nggak yang minta-minta gitu dan mereka benar-benar mulia walaupun maaf tua, kekurangan, terus juga punya dalam kondisi susah. Mereka nggak yang namanya minta-minta, makanya aku setiap lagi syuting di jalan aku keliling tuh, aku bilang dia setiap hari Jumat aku lihat misalnya kayak ada ibu-ibu yang maaf yang udah tua, terus ya udah aku iseng aja kan emang aku kata aku gini, kalau berbagi kayak gini harus kita kerjain dulu kali ya gitu karena ibunya tuh polos banget, ibunya tuh megang anduk, terus dia tuh kayak bawa karpet maaf ya karpet yang kayak bekas gitu loh, cik, terus aku bilang bu dagang karpet bekas, bukan aku lagi nungguin suami aku katanya gitu. Bu sini bu masuk, tadi nggak ngerjain tapi karena mukanya polos tiba-tiba dia main masuk aja dan dia nggak tahu Anwar, makanya bilang gini bu kita ke Kamboja ya, saya lagi nyari ini admin judul, tolong dia langsung gitu-gitu kan. Aku pikir dia kan bercanda kan, ternyata yang konten aku juga yang lagi videoin dia juga panik, bu Anwar artis siapa, tolong gitu, langsung aku peluk kan dia kayak gitu. Bisa tergerak hatinya tuh dari mana gitu? Jadi sebenarnya kan kalau misalnya sedekah kan ya kita nggak perlu dipublish ya, kan ada yang bilang juga Ustadz kalau misalnya tangan kanan memberi, tangan kirinya gak usah tahu gitu. Nah memang alhamdulillah kalau aku dari dulu nih dari zaman dulu aku artis makanya Allah kayak baik banget, itu aku selalu menyisihkan sedekah buat sekitar rumah aku karena kan kalau di rumah aku kan kata Ustadz kan kita sedekah terbaik itu adalah di lingkungan sekitar. Pertama adalah kedua orang tua. Kita nafkahin dulu orang tua kita, berkecukupan semuanya kebutuhannya. Setelah orang tua udah cukup, baru adik kakak kita yang kesusahan, adik kakak yang memang kita bantu. Kalau adik kakak juga udah terpenuhi, itu tetangga-tetangga yang sekitar rumah kita. Itu udah alhamdulillah terpenuhi. Baru fakir miskin, baru janda, baru anak yatim. Nah, kalau aku bikin video kemarin itu karena apa? Aku pengen kayak ini loh, kayak ngajak semua orang, yuk kita sedekah yuk. Sedekah itu nggak dilihat berapa nominalnya, yang penting adalah keikhlasan kita. Ternyata kalau aku lihat kayak begitu, banyak banget orang yang aku ajak belanja ke supermarket, mereka tuh bener-bener kayak ya Allah, mereka sampai nangis, sampai sujud. Padahal kalau buat aku pribadi kayak itu kan hal yang biasa gitu kan. Makanya aku pengen kayak membahagiakan semua orang. Dan kenapa aku kontenin kayak gitu? Aku pasti selalu ngomong kan, sebelum syuting tuh aku rekam, aku bilang, "Bu, maaf, aku izin boleh nggak aku tayangin di media sosial aku supaya kalau orang ketemu sama ibu nanti beli dagangan ibu, terusnya seenggaknya ngebantu deh kalau ketemu ibunya, kan ada beberapa tuang balon waktu itu di Tangerang, terus kemarin di Duren Sawit ibu-ibu yang kemarin tuh Bu Ropiah gitu, terus ada juga satu lagi nih, makanya sekarang setiap hari Jumat aku tuh kayak senang banget kayak jadi akhirnya kayak nagih gitu karena kita udah jadi rutin, jadi kayak kalau enggak kayak ya Allah, dan sekarang pengennya kayak berbagi aja kayak gitu. Iya mereka senang banget tahu pas aku ajak belanja kan aku tanya bu mau apa, dan rata-rata mereka tuh cuma bilang gini dong, aku mau beras sama minyak udah. Dari situ aku mikir kayak ya Allah mereka maaf ya nggak yang aku mau ini dong aji mumpung gitu loh, akhirnya kan bikin kita ternyuh ya kayak bu mau ini ya, makanya aku kan kayak di konten aku kayak bingung ya, bu mau beli apa, beras ya bu beras, bu minyak ya bu minyak, bu sampo ya bu sabun ya, aku bilang kayak gitu. Ibu mau apa lagi, karena aku tanya kan karena kebutuhan di rumah kan, tapi ternyata nggak banyak maunya, makanya di situ aku mikir kayak ya Allah mereka walaupun dalam keadaan kekurangan tapi mereka tuh bener-bener yang kayak nggak yang aji mumpung, kayak tiba-tiba oh, aku mau ini gitu, kayak iya Masya Allah bikin aku jadi bener-bener bersyukur lagi gitu. Kalau versi terbaik sekarang ya satu, aku tetap kerja, tapi aku nggak cuma ngejar dunia. Ternyata pas aku ikut beberapa kali kajian ya kan sama teman-teman artis, ada teman-teman juga yang di Blok M. Itu adalah ketika kita ngejar akhirat, ketika kita ingat Allah, ternyata malah dunia yang ngejar-ngejar kita. Kalau kemarin kan aku sempet capek ya kan, kerja pagi siang malam. Aku bilang gini, kok kayak ada yang kurang ya. Tapi kok hati aku nggak tenang, tapi kok hati aku kayak rungsing, kurang aja. Tapi kalau sekarang jadi kayak apa ya? Jadi cukup aja di lokasi kalau misalnya kita nggak sholat, hawanya tuh kayak aduh udah nggak tenang. Terus kalau misalnya kayak belum berbagi, aduh hari ini belum berbagi nih, hari ini belum bagi-bagi kayak gitu. Jadi kayak ngerasa Masya Allah, Allah ngebimbing aku ada di posisi sekarang, apalagi sekarang di mama dadah sayang bulur muah, muah. Amin ya Allah amin. Jadi bikin aku tuh sekarang kayak
pengen lebih baik lagi, pokoknya walaupun di konten itu ibunya kan nggak kenal aku ya, karena aku tanya gini kan, Bu, ibu nggak kenal aku? Terus mereka bilang, ini mah Ruben, ini mah Olga, terus banyak yang komen kan, nggak dikenal. Dari sini aku belajar, kita nggak boleh dikenal sama sesama manusia, tapi kita ridhonya Allah tuh udah Masya Allah. Kak, bakal dirutinin setiap Jumat aja atau bakal setiap hari nantinya? Kalau sedekah yang di konten aku, itu insya Allah memang aku rutinkan di hari Jumat. Karena sedekah terbaik atau ibadah terbaik itu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu kan adalah salah satu hari istimewa kan. Dimana kalau misalnya kita doa, kita bersedekah, kita melakukan hal baik, dilipat gandakan sama Allah gitu. Walaupun ya ada beberapa yang memang yang sedekah dilakukan di hari-hari lain gitu. Ada nazar nggak sih? Apa? Nazar. Nazar itu apa? Nasar? Nazar. Keinginan yang pengen kamu capai, makanya kamu mau berbagi. Oh, kayak gitu-gitu. kalau nazar, bukan nazar mati lampu kan? Kalau nazar nggak ada, aku nggak ada nazar apa-apa. Cuman aku sebenarnya bukan lebih berjanji ya, lebih kayak mau konsisten aja dalam diri aku kayak, ya Allah, aku jangan sampai lengah dengan gemerlapnya dunia ini, dengan pekerjaan aku ya kan. Karena kan di kerjaan selebriti tahu sendiri ya, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat iman ya kita bisa kita bisa melakukan hal-hal yang buruk, misalnya kayak obat-obatan terlarang atau misalnya teman-teman yang tidak sefrekuensi gitu. Itu doang janjinya Anwar. Tapi kalau misal keinginan ke depan, tinggal satu lagi gong Anwar adalah aku pengen menikah. Tadi itu kan pengen sempat nanya kan, cuman tadi karena waktunya udah keburu habis, dia aku nggak sempat nanya. Aku pengen kayak amalan apa sih, walaupun kita misalnya udah punya secara materi, terus akunya juga insya Allah dari hati udah kayak kepengen, tapi jodohnya belum kelihatan, itu nyarinya gimana dan amalannya apa. Aku tadi tuh pengen nanya kayak gitu, cuma kayak ya belum rezeki nih nanya sama Habib Umar kayak gitu. Targetnya apa? Kalau ditargetin aku nggak mau sakit hati kayak dulu ya kan, tapi kalau sekarang aku lagi deket sama something for you. Iya kamu deh. Katanya anak pejabat ya, Bang? Hati-hati ya Om, hati-hati. Katanya anak pejabat. Iya, adalah pokoknya Masya Allah, jujurly kita nggak ada komunikasi. Aku cuman chat-chatan doang lewat DM Instagram dan aku sempat ngomong sama dia di video call. Aku bilang kayak gini, nanti kalau rumah aku jadi, lu gue lamar. Aku bilang kayak gitu. Terus responnya apa? Mau? Dia cuman kayak, ih bener gitu. Itu janji aku dan aku udah ngomong sama mamaku juga. Kemarin kan sempat kayak tukang ukur kan lagi ngukur-ngukur tanah kan, mau ngebangunin pondasi kan. So udah ngomong sama mamaku, mah ini kalau rumahnya jadi, insya Allah aku nikah sama orang bo gitu ya. Gitu makanya ya Allah. Emang ini udah mantap banget nih, Bang. Hah? Sesuai kayak Bang banget yang udah mantap. Ya sebenarnya yang memantapkan adalah kita harus memantapkan, kita harus memantaskan ya kan. Jadi sumpah aku beneran sekarang kalau doa udah gak minta apa-apa. Doa kalau doa kan ya Allah bagi harta gitu kan. Ya Allah mudahkan, terus enggak ya Allah jodoh aku di mana, dekatkan ya Allah, ini mah aku maksa ya Allah gitu. Tahajud, duha aku nggak tahu kenapa ya pengen ya udah pengen, namanya udah tua ya, bukan tua udah dewasa gitu, dewasa mateng gitu kan. Jadi apalagi kalau ngeliat yang lain gitu ya kayak enak ya berumah tangga, dan aku suka ngayal kan tanahnya masih kosong ya, lagi bangun pondasi, aku kayak gini, ya Allah sayang ini rumah kita itu, terus sayang sama siapa? Orang biasa apa dari kalangan selebriti juga? Orangnya dari kalangan biasa, nggak kalangan selebriti sih gitu. Orangnya kayak gimana sih emang? Orangnya insya Allah cantik. Sekarang dia, kalau dulu aku kenal dulu tuh dia nggak berhijab. Dia nggak berhijab, kalau sekarang lagi berhijab dan Masya Allah kerja juga. Monyong. Dia kerja juga. Jadi kemarin aku sempat ngomong sama dia kan di video call. Pergi nggak lu? Aku video call kan. Aku bilang kayak gini sama dia. Hey, aku bilang kayak gitu. Kamu nggak apa-apa tetap kerja di pemerintahan. Aku bilang kayak gitu kan. Kalau aku, sebut lagi. Kamu tetap kerja. Itu untuk gunting gambarnya ya. Kamu tetap kerja. Anwar tetap kerja, jadi aku nggak mau ngekang kamu. Jadi apa yang mau kamu lakukan silahkan gitu. Jadi kayak biar nggak, kan takutnya orang biasa kerja terus nggak kerja kan takutnya pusing gitu kan. Berarti nggak pacaran tiba-tiba nikah aja gitu ya? Iya makanya aku nggak mau pacaran. Aku pengennya langsung nikah, maksudnya nikah. Belum dikenalin Kak. Belum. Apa? Awal mulanya Awal mulanya adalah dulu kita kenal, dulu temenan. Jadi dia belum berhijab ya. Dulu masih biasa cantik, kenalan biasa doang. Terus tiba-tiba kalau nggak salah ya dia tuh nge-DM aku nanya resep bikin donat, karena waktu itu donatnya Kapingkan Mambo kan lagi rame. Dia kan tahu aku basicnya tata boga kan, dan dulu aku tuh memang mahir di bidang kue-kue gitu. Nanya, Bang, cara bikin donat tuh gimana sih? Terus aku kayak buka IG-nya, lihat lagi, hah, kita tuh pernah DM-an. Terus aku ketik langsung aku VN cara membuat donat. Yang pertama adalah gini gitu, karena
Sampai aku ngomongin tahu, apa jangan-jangan jodoh gue ya? Gitu. Gitu. Mungkin karena jomblo lama kali ya, jadi ngeliat cewek langsung, ini pacar gue gitu. Udah ada sinyal-sinyal belum dari dia kok mau Kalau dari dianya, ya aku bukan kegeeran ya, kayaknya memang dia kayaknya bukan menerima, kayaknya apa ada lah ya, masa ada percikan-percikan kembang api kali ya. Jadi akunya bukannya semata-mata kepedean, jadi dan sempat kemarin tahu nggak, aku kayak interview video call, dan itu video callnya dari Instagram kan ada fitur video kan, dan yang video aku gara-gara udah kita teleponan aja yuk biar kelihatan mukanya, ternyata lagi di kantor banyak teman-temannya pada pakai baju coklat gitu kan, gitu. Terus aku ngomong sama dia yang kayak kamu gimana, terus temennya cie gitu, terus jadi kayak malah ngasih tau temennya ini kakak aku jadinya, ini itu aku gitu katanya, teman aku gitu. Apa? Sebenarnya nggak taaruf juga sih, kalau kata taaruf kan kita harus ada persetujuan masing-masing ya. Aku lebih kayak ngebecandain, tapi ngebecandainnya adalah kayak keresahan aku loh, jadi kayak ntar kamu jadi istri aku ya, kayak gitu. Bilang udah bodo amat, aku nggak mau basa-basi gitu, deket lagi, jadi kan aku tinggal besanannya nggak kucur gitu. Tapi orang tua udah ngeburu-buruin apa gimana? Ya sebenarnya nggak ngomong secara verbal, ayo buru nikah, tapi tau nggak dia lebih apa? Adik aku punya anak, dia ngomong gini, kan namanya Kenzi, ini Kenzi anaknya Om Ahmed, dari Om Anwar mana? Aku langsung gini, oh ini nenek sama aki-aki minta anak dari gue gitu. Tapi kan dari hati kita, gimana sih namanya hati kita lagi kosong ya, kita langsung kayak merasa kayak nyindir nih gitu sih. Iya insya Allah. Ada Iya. inisial nggak sih? Inisialnya enggak, terlalu cari di Instagram lagi. Gue takut demi Allah. Kayak di FYP waktu itu tiba-tiba muncul foto yang lagi mau aku taarufin. Dia marah. Irfan Hakim, ini orangnya ya. Gitu. Dia nggak mau. Nggak jadi. Menjaga privasi dia banget nih sekarang. Menjaga, beneran menjaga. Makanya kalau misalnya dia ngomong kayak gini, oh pernah. Jadi pas kita lagi video call sama dia di capture, tau kan yang kata di foto adik kita, apa sih namanya, capture ya. Terus tiba-tiba dia posting kan, dia mau ngomong gini, please ya bang, jangan abang repost. Karena aku gatel ya, yaudah jangan deh. Gitu. Kan kalau teman dia kan mungkin ya dia tahu kalau aku public figure. Tapi kalau aku yang capture nanti orang nyari gitu. Makanya dia untung tuh orang berpesan. Karena kan orangnya polos banget ya. Kadang aku suka berpikir atau melakukan tindakan tanpa aku berpikir gitu, ngerti nggak? Tapi ngapelnya gimana sih kak? Hah? Dia di Bogor, dirinya juga sini. Ngapelnya via online aja. Nggak nanyain acara ini dalam tadi lu. Ini mau nanya, Oh, iya. ini ngomongin apa tuh namanya, ikutan kajian kayak gini, emang mau mendekati ke sana, mau menikah atau lagi memperbaiki diri atau gimana? Lebih ke memantaskan diri, karena jujur li, ya tadi aku bilang kan, sekarang aku kalau ada hari libur aku pergi kajian ke Blok M bareng sama Ustadz Nuzul, bareng sama Ustadz, ya banyak lah Ustadz ya. Terus kebetulan Habib Umar itu salah satu, aku nggak tahu ya, aku lihat di Instagram, lihat beliau tuh kayak mukanya tenang banget, kan beliau suka kayak nyengir gini kan, kayak senyum gitu kan. Terus aku ngeliatnya kayak masya Allah tabarakallah, gak tahu kenapa mandang mukanya, wajahnya tuh kayak bikin aku tenang. Terus tiba-tiba diundang sama Kak Igun, kan Kak Igun yang promotorin kan acara ini. Terus kayak War datang ya, harusnya hari ini aku ada kerja di Kalimantan, ada off air, tapi aku cancel seminggu. Aku bilang ini ada teman aku aja, bagi-bagi rezeki, aku biar hadir ke sini. Makanya aku sekarang Sabtu Minggu, besok libur gitu. Seneng banget Igun bikin acara ini. Di dalam Igun nangis tadi, terus banyak banget yang nanya. Makanya nanya itu tadi ada Kak Ruben, ada Kayu Ting Ting, ada siapa namanya itu, alam-alam itu, penari, pemain bola, Samsir Alam, pada nanya semua. Pas aku mau nanya, ya udah habis waktunya, ya belum rezeki gue dah. Aku nanya sini aja lo DM deh gitu. Momen Kak Igun nangis dalam tadi karena apa sih Kak? Pertanyaan apa? Itu Kak Igun tuh nangis tahu. Beliau tuh bilang yang kayak bagaimana menyeimbangkan antara dunia yang penuh dengan gemerlap ini supaya kita tetap taat kepada Allah, dan bagaimana caranya kita ditumbuhkan rasa cinta sama Nabi. Jadi kalau hidayah itu sebenarnya bukannya kita datang kamu kasih hidayah, enggak. Kita harus menjemput. Gimana menjemputnya? Kita taat ibadah, kita harus menjadi orang yang baik, kita harus menjadi orang yang taat. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif kayak Kak Igun kan, sedekah subuh. Dan aku sampai ngeliat Kak Igun, aku tuh merinding karena masya Allah ya, yang tadinya aku tahu backgroundnya Kak Igun siapa, terus tiba-tiba Kak Igun sekarang banyak banget kegiatan sosialnya, banyak banget kegiatan agamanya, dan hajinya dia yang kemarin diimplementasikan di kehidupan nyatanya gitu. Jadi kayak masya Allah, ini benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berubah total. Tadi kan Iya. katanya ditumbuhkan rasa cinta nih. Belakangan ini kan kita tahu bahwa Kak Igun juga lagi bergelut untuk mau sama memantaskan diri, mencari pasangan. Momen-momen itu juga kan? Iya pastilah, pasti orang semuanya ada titik rendahnya. Ketika orang lagi merasa kesepian, kita nih orang ditinggalin temen, ditinggalin kerjaan,
ditinggalin apa yang ada di dunia ini. Tapi apa? Satu, Allah nggak pernah ninggalin kita. Makanya kalau misalnya kita mau ke Allah, kita harus nangis, kita harus minta sujud dan ampun. Salah satu itu mungkin kayak Gun kayak udah lengkap semua hidupnya, udah lengkap semuanya dia, iya kan? Udah harta bergelimang, masya Allah. Sekarang jadi orang yang solehah, ya kan? Maaf, soleh. Itu kasih ya koreksinya. Digunting gambarnya ya, tolong menjadi yang soleh. Satu aja nih. Iya jodoh, mas. Ya mungkin Dukungan Anwar mungkin seperti apa? dukungan aku, ya ayo para pencari jodoh ya, Kaigun dan aku sama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih takdir terbaik, Allah limpahkan jodoh terbaik buat kita. Yang mau nangis kan gue. Di dalam tuh sumpah, di dalam tuh bener-bener kayak beliau baru ngomong aja, itu air mata aku kuyur, nyukur apa? Syukur, iya. Ini gara-gara lu semuanya ya, berita apa video gue rame di TikTok. Nggak ada yang lu gunting-gunting waktu itu yang salah ngomong apa. Ini dari ini nih, pas gue ribuan. Mungkin Anwar sendiri memaknai hidup seperti apa sih? Kalau aku memaknai hidup ya tadi Anwar bilang, mungkin aku udah maaf ya. Aku mungkin udah kayak pernah merasakan ini dan sekarang pengen kayak memantaskan diri. Kayak gue ngomong sama aku ya, War, lu enak di usia sekarang. Allah kasih kemudahan buat ibadah. Allah ngasih kemudahan, dikasih kesadaran. Kalau kayak Gun kan baru di usia sekarang ya, dia bilang gitu. Jadi kita kan sama-sama saling mengingatkan akan takut sama Allah, kayak gitu sih. Gitu. Makasih banyak ya teman-teman media, mediasi. Asik, asik.